Konser Badai Pasti Berlalu menjadi peristiwa yang menggairahkan musik panggung Indonesia di masa krisis ini. Menampilkan penyanyi legendaris Chrisye, konser ini juga melibatkan nama-nama selebriti seperti Erwin Gutawa, J. Subiakto, dan Toh Pati. Sebenarnya keinginan saya dan teman-teman justru setelah tahun 94 yang lalu itu, setelah konser sendiri justru teman-teman penyanyi lain atau grup-grup lain tuh Namun Arafik merasa apa yang dilakukan Flower Sound menyimpang dari ketentuan dalam perjanjian jual beli lagu tersebut. Saya katakan tadi, satu pihak ada yang flat. Yang flat saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mau dibikin apa, mau ngomong apa. Iya, kita mau ngomong apa? Ya tanda tangan tadi itu. Sebetulnya tidak perlu dia apa? Dia mau memanipulasi, mengisi sampai terjadi pidana ditulis sama dia dan dia mengatakan bahwa saya yang menulis. Akhirnya dia mengaku di kepolisian bahwa itu dia yang menulis. Terus bahasanya apalagi saya nggak tahu deh. Pokoknya yang jelas itu tidak ada dan saya banyak itu. Itu flat. Nah, ada pihak yang seperti ini. Ini dan di Devi bisa bacakan. Ini jelas dikatakan di sini. Ya, misalnya sebagai salah satu contoh yang paling gampang saja, yang tertera ya. Segala sesuatu yang berhubungan masalah kaset tersebut dalam kurung 10 lagu yang ada di dalamnya, pengembangan dan lain sebagainya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Ini dia nggak ada persetujuan ngasih tahu, enggak segala macam, tidak. Pihak Flower Sound merasa posisinya cukup kuat. Antara lain karena punya bukti kwitansi pembayaran atas lagu-lagu yang disengketakan dan di sana ada tanda tangan Arafik. Namun Arafik menegaskan saat dia tanda tangan, kwitansi itu dalam keadaan kosong. Itu nggak betul ya Mbak ya. Sekarang kwitansi ini saya bukan dibuat ya. Saya itu kwitansi ini kosong itu berbuku, bukan diketik, dicetak ya. Bunyinya pun sama semua yang saya buat. Ya toh? Nah, sekarang dibuatkan ini kalau saya memberikan Mbak tanda tangan untuk apa? Pasti saya isi. Uangnya berapa? Untuk apa? Tanggalnya kapan? Nggak mungkin dia tekan itu kosong begini Mbak. Nggak masuk akal. Satu contoh saya kasih tahu. Di sini Mas Rafiq, saya ada coretan aja dari 4 bulan saya roba 6 bulan. Dia pun paraf. Kalau dia bilang kosong, untuk apa dia paraf? Nah, itu yang dia ngomong itu tidak masuk akal gitu. Kalau bahasa hukum kan saya nggak tahu, namanya saya artis, saya taunya cuma nyanyi, makanya tanda tangannya kita mau. Dan itu saya tanda tangan yang model yang kayak gitu, bukan hanya saya loh. Artis-artis saya juga begitu, terbanyak bukan semua ya, tapi terbanyak begitu. Kenapa? Tidak pernah punya buruk sangka. Yang penting keluar duit, karirnya berjalan, alhamdulillah. Tapi kalau dianiaya nggak boleh dong, kan zalim itu. Tuntutan senilai 1 miliar rupiah bukanlah jumlah yang sedikit. Namun pihak Flower Sound menganggap gugatan Arafik tidak memiliki dasar. Saya bagaimanapun juga kan saya orang tokoh masyarakat, seorang penyanyi, seorang penceramah agama, saya kan punya, gampangnya punya level lah gitu. Mungkin bisa relatif, bisa saya katakan tidak cukup, tapi pengacara saya menuntut sekian, silakan. Saya paling penting itu hak adil. Kita nggak boleh rakus, saya nggak mau rakus, saya sendiri nggak mau. Dia nuntut seberapa aja boleh aja Mbak ya. Sekarang dia yang menuntut itu apa? Dasarnya ada nggak, itu aja. Ya nggak? Kalau dasarnya ada ya silakan dia nuntut apa aja. Ya nggak? Sedangkan dia menuntut kan kita juga ada dasarnya. Sedangkan lagu, master apa semua tuh saya bayar secara flat pay, di sini tertulis. Upaya perdamaian masih diupayakan untuk menyelesaikan kasus ini. Namun pihak pengacara tergugat menyatakan pesimis bahwa perdamaian bisa dicapai. Dia merasa bahwa segala sesuatu bisa diatur, ya. Dia lupa bahwa sekarang ini era reformasi dan lagi digetol-getolnya hukum ditegakkan, ya. Tapi dia merasa mengecilkan saya. Orang dari salah satu dari mereka saja ngomong sama saya begini, saya kalau perlu keluarin 1 miliar untuk pengadilan dan pengacara, saya tidak akan keluarin 1 sen untuk kamu. Demi Allah, dia ngomong begitu. Kan menyakitkan kan? Dan seperti ini kan saya dipermalukan toh. Ya nggak? Nah, sekarang kalau emang sudah kejadiannya begini ya nuntut ya kita di pengadilan aja kita buktikan apa yang benar dan salahnya. Pemirsa, Jumat malam pekan lalu berlangsung konser Badai Pasti Berlalu yang menampilkan penyanyi legendaris Chrisye. Saya akan mengajak Anda memasuki suasana pada malam konser tersebut.
Konser Badai Pasti Berlalu menjadi peristiwa yang menggairahkan musik panggung Indonesia di masa krisis ini. Menampilkan penyanyi legendaris Chrisye, konser ini juga melibatkan nama-nama selebriti seperti Erwin Gutawa, J. Subiakto, dan Tong Pati. Sebenarnya keinginan saya dan teman-teman justru setelah tahun 94 yang lalu itu, setelah konser sendiri justru teman-teman penyanyi lain atau grup-grup lain tuh rame-rame lah bikin konser tunggal di tempat yang katanya bergengsi ini nih di Jakarta Convention Center. Tapi ternyata sampai 2000 inilah nggak ada gitu. Jadi akhirnya teman-teman sepakat, saya sepakat gitu juga, dan ada promotor yang tertarik. Penyelenggaraan konser ini bertepatan dengan beredarnya kembali album Chrisye bertitel Badai Pasti Berlalu. Ya kebenaran aja gitu. Jadi memang saya baru ngeluarin album juga, Badai Pasti Berlalu. Terus teman-teman ya Erwin, Jai ini mencari tema gitu. Kalau dulu sendiri temanya, sekarang temanya Badai Pasti Berlalu. Kalau dikaitkan dengan album ya kena juga, dikaitkan dengan keadaan sekarang, masa sekarang kita ini, kehidupan sekarang kita ini kena juga gitu. Ya dengan harapan ya memang mudah-mudahan badai itu satu saat akan berlalu gitu. Kalau ini semacam ini ya, pertanggungjawaban seniman kita aja. Kita setelah bikin rekaman harusnya kita angkat rekaman itu ke dalam satu pagelaran live gitu. Jadi emang ide ini pengennya sih itu gitu ya, artinya membawa apa yang udah dijadiin direkam, orkesnya apa segala macam, saya bawa ke dalam satu pertunjukan live gitu. Konser Badai Pasti Berlalu adalah konser tunggal kedua yang menampilkan Chrisye. Pada konser kali ini terdapat beberapa penyanyi pendukung, diantaranya Niki Astria, Aning Katamsi, dan Edo Kondologit. Kelebihannya ini lebih complicated gitu ya. Kalau dulu udah kolosal dan multimedia, sekarang juga kolosal multimedia tapi lebih complicated. Jadi pesannya juga banyak sekali pesan dalam pertunjukan itu, keseluruhan pertunjukan itu. Kemudian ya dengan track-tracknya juga lebih banyak, ada permainan screen juga di situ. Namanya konser tunggal untuk penyanyi adalah buat kita harus jadikan semacam kewajiban. Itu semacam beban moral seniman atau penyanyi itu tersebut terhadap masyarakat. Ketika dia melakukan sesuatu di dalam studio, nyanyi apa segala macam sampai albumnya itu rilis, dipublish, dan apalagi kalau itu katakanlah diterima jadi meledak, dia harus mempertanggungjawabkan moral itu terhadap penontonnya gitu atau pendengarnya dengan cara dia nyanyi live. Nah, mengenai skalanya pertunjukannya sebetulnya nggak perlu harus semuanya besar. Tiap penyanyi punya warnanya, musik sendiri, punya miliunya atau ambience sendiri. Jadi nggak perlu harus di plenary hall apa segala macam, bisa aja ada yang di tim. Tergantung jenis musiknya yang cocok kayak gimana gitu. Kita lanjutkan menyimak peristiwa menarik dari dunia selebriti. Pemirsa, pada hari Minggu lalu, 3 selebriti dalam waktu bersamaan naik pelaminan. Mereka adalah Dhani Dahlan dengan Genta Teruna, Pakita Wijaya dengan Umam Afif, serta Haryanto Arbi dengan Wiwi Wiral. 3 pasangan selebriti melangsungkan pernikahan pada hari yang sama, Minggu 20 Februari tahun 2000. Peristiwa ini semakin menyemarakan suasana musim kawin selebriti. Siapa tahu pula sudah ada pembicaraan di antara untuk menikah pada hari yang sama. Kebetulan hari Minggu soalnya. Nggak ada. Pas kebenaran itu 20. Janjian jelas tidak, tetapi pasti masing-masing juga punya niat masing-masing yang perhitungan masing-masing. Kalau pas jatuhnya semua di bulan Februari, ya berarti ya alhamdulillah atau insya Allah ya memang itu anggaplah bulan baik ya Mas ya, diniatin begitu aja lah insya Allah, amin. Kita udah rencana udah lama, kayak tanggal 20 itu pas sekali waktunya juga pas masa-masa sebelum Olimpiade sekalian biar tenang. Juga pas tanggal 20 itu bisa sama 20 bulan 2 tahun 2000.
Memilih menikah pada hari Minggu 20 Februari 2000, apakah ada makna khusus bagi mereka? Cuman kebetulan aja dan terus ya seperti itu kebetulan dan kita pikir ya